Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cetok, semoga sehat semua, banyak rezeki semua. Kali ini kita bahas tentang teknik-teknik segala sesuatu yang kita harus ngakali supaya bisa. Jadi bagaimana kita mencari solusi supaya pekerjaan itu tetap bisa. Seperti ini ya. Ini skrup dol, berputar terus dol. Bagaimana cara mengatasi ini? Kita cari sedotan nih ya, sedotan ini kita cari yang kecil aja. Ini sedotan aqua, kita gunting kira-kira dari skrup itu lebih pendek sedikit, ujungnya kita tengah ini ya, kita gunting sedikit sebagai fungsi dari visor. Guntingnya agak ketul. Nah ini udah terbelah nih ya. Nah, kita masukkan setelah kita masukkan skrup yang tadi kita pasang lagi. Ini langsung kenceng nih ya. Ini yang dol ada dua. Jangan lupa waktu nyekrup, sekali tekanan kita harus istilahnya tahu ya, sekali tekanan jrek kita lepas supaya skrup itu tidak dol lagi. Karena kekuatannya mesin bor itu kuat, jadi skrup kalau saklarnya dari mesin bor itu ditekan terus bisa dol ya. Ini. Jadi ini langsung cek. Berhenti ya, ini udah selesai. Kalau untuk kamar mandi lain lagi ya, karena kamar mandi tidak ada isinya. Kita share juga ada kamar mandi yang dol. Kita lanjut nanti setelah sampai kamar mandi ya. Ini teknik tentang kunci terbalik ya. Jadi dari toko pasti tidak dikondisikan, karena memang dari pabrik dikondisikan supaya mudah dibalik. Tapi yang tidak tahu biasanya terus dilepas dulu semuanya. Ternyata mudah sekali ya, kayak ini. Ini terbalik nih ya, kelihatan. Nah ini natap tidak bisa masuk. Bagaimana caranya supaya membalikkan dengan mudah? Ternyata cuma gini aja. Ini kita catat. Maaf ini sambil pegang HP, ini agak sulitan. Nah kita balik gini aja. Selesai. Nah, langsung masuk. Saya kira bisa dipahami ya, membalikkan tidak perlu mencopot dari kuncinya, sangat mudah sekali ternyata. Nah, kita lanjut tutorial berikutnya. Tadi kunci besar, sekarang kunci kecil ya. Kunci kecil ini dari toko kadang terbalik. Ada pengalaman nih dari teman saya, disuruh tukang beli ke toko, setelah beli ternyata terbalik. Akhirnya tukangnya kurang pengalaman, dicopoti satu persatu. Jadi ini dicopoti satu persatu, akhirnya pirnya mencelat hilang. Setelah hilang, yang punya rumah tidak mau tahu, taunya sudah dikasih uang beli baru ya harus jadi. Akhirnya tukangnya marah-marah sama teman saya itu, terus suruh beli lagi. Ternyata di toko juga mudah cara membalikannya ya. Ini kan terbalik, kita sudah pasang terbalik. Kita jangan mengamati istilahnya takut terbalik, enggak ya kalau pasang. Ini mudah saja kalau yang kecil. Kalau yang kecil itu membaliknya adalah di dalam. Jadi ini masuk ke dalam, kita putar. Ini ya, kelihatan ya. Nah, mudah kan? Nah, jadi jangan sampai kita kurang pengalaman, akhirnya mencopot dodol satu persatu, ada yang hilang. Waktu kelamaan juga, yang harusnya cuma butuh beberapa detik menjadikan lama. Dengan begini semoga semua skillnya menjadi bagus. Kita lanjut tutorial berikutnya. Untuk ngasah pasah atau peso sekarang sudah tidak perlu beji ya, kita gunakan amplas meteran ya. Ini ya, amplas meteran tinggal berapa itu saja supaya bisa untuk ngasah. Paku 4 sisi sudah kenceng. Dari paku habis. Ini cuma sekedar contoh aja ya.
kita sudah bisa untuk ngasah ya. Ini tukang bangunan apa adanya, tapi air kesuwen nih ya. Nah. Jadi sekarang 100 digaji lagi, karena apa? Setiap kita kerja biasanya pasti ada amplasnya ya, untuk tukang kayu, untuk misalnya ngamplas kusennya dan sebagainya. Amplas meteran ini kena air kuat, jadi bisa untuk ngasah ya. Ini ya, bisa dilihat ya. Udah praktis. Kita lanjut tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya, untuk lubang yang kecil-kecil kita tidak perlu memberi mata bor ya untuk kayu ya. Kita cukup pakai paku saja, paku baja bisa, paku biasa bisa. Ini kita pakai paku biasa aja udah kuat. Ini ya. Kita copot, kita ganti dengan paku biasa nih ya, bukan paku baja nih. Kita coba pakai paku biasa. Oh, belum kencang. Tembus. Nggak panjang sedikit kakinya, dibalik lagi. Sebenarnya udah masuk yang panjang dikit. Ini ya, udah bisa. Nah, pakai paku ternyata bisa, kita tidak perlu modal beli mata bor kecil ya. Kita lanjut tutorial berikutnya. Kita lanjut, kita buat cara istilahnya ini ya, supaya mudah masuk ke dinding pakai mesin. Nah, kita buat caranya dengan besi ya. Ini besi ukuran 8 marking full nih ya. Ini kita sigar supaya bisa masuk ya.
Dalam menggunakan mesin hati-hati ya, kalau tidak sering menggunakan ya. Ini kita tancapkan ke mesin. Nah ini ya, ini bisa masuk, yang penting bisa masuk aja. Ini kan sedikit kelebaran dikit. Ini ya, sudah masuk, terus belum ya. Ini masuk panas, sudah aja kan, kita kondisikan tanpa istilahnya diberi bur dulu, harusnya dibur dulu aja biar mudah ya. Ini kita di supaya mudah kita bur dulu aja ya, karena nanti daripada beleset. Ini untuk gantungan baju-baju, ini biasanya kayak ini ya. Nah, ini burnya pakai paku, jadi mata burnya tidak beli, ini pakai paku. Kita pasang lagi. Kita tancapkan. Kelihatan nggak ya? Ini udah kelihatan dari samping aja. Ya, sudah selesai. Jangan kita cabut lagi juga mudah. Sudah lepas. Sangat praktis ya pembuatannya, pakai besi yang nggak terpakai. Kita fungsikan supaya semuanya bisa terpakai dengan mudah. Oke, kita tutup ya. Ganti tutorial berikutnya. Kita lanjut tutorial tentang skrup kamar mandi yang dol ya. Ini udah dol ya ini. Nah ini kita ganti dengan skrup yang lebih panjang dari kusennya, supaya bisa nancap ke dindingnya ya. Jadi kalau nancap ke dindingnya nanti aman. Ini kita kondisikan lebih dari kusennya ya, panjang. Nah ini kita tancapkan, nanti tidak akan mungkin londot. Kenapa? Nancapnya diadukan. Iya. Nancapnya keadukan. Adukannya keras nih. Harusnya kecil dulu. Nih, kenceng sekali nih ya. Sayang ini. Udah ini nggak mungkin bisa ada londot nih ya. Kekencengan kita kendori sedikit. Nah ini nggak mungkin ada kasus londot. Ini londot juga, kita ganti aja. Jadi kalau kamar mandi londot, skrupnya yang pendek kita ganti dengan skrup yang panjangnya melebihi dari kusennya ini ya,
Lebih kusennya nanti masuknya ke adukan, tidak akan ada kasus untuk sekrup kamar mandi yang londot, karena kusen kamar mandi itu tipis semua paralon ya. Nah, udah kenceng banget nih ya. Oke, udah cukup semuanya ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman.